dapat positif vibes terus. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, insya Allah mungkin hari ini akan melakukan coaching ya. Iya, benar sekali. Ya, ini pasti coachingnya senang banget nih kalau coachnya Budian ya, karena nanti bisa lebih terbuka asik bicaranya soalnya kalau sama Budian. Nah baik Budian, mohon izin insya Allah dalam kegiatan hari ini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer Ibu. Insya Allah nanti akan mengamati bagaimana coaching yang akan dilakukan begitu ya Budian, sekaligus menilai beberapa hal. Nah saya ingin mendiskusikan dulu Ibu terkait rubrik penilaiannya. Mohon nanti diterapkan prinsip-prinsip coaching kemitraan tersebut gitu ya Bu ya. Bagaimana coachingnya itu setara gitu. Kemudian bagaimana kita melaksanakan dengan kreatif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengoptimalkan potensi coaching kita. Nah, harapannya itu diingat dan tentunya alur ceritanya jangan lupa. Nah, penting sekali itu ya Bu ya. Harapannya nanti selama coaching ini Budian mampu untuk menggali ya pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach juga terbuka gitu Bu untuk menyampaikan informasi-informasi dan harapannya juga alternatif solusi ini nanti bisa diajukan oleh coach itu sendiri gitu. Nah sebelum kita lanjut nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Budian. Yang pertama terkait kompetensi. Nah kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Budian dalam proses coaching pada hari ini? Iya Bu, yang pertama itu presence ya Bu, kehadiran penuh, karena kita di sela-sela kegiatan kita kan itu perlu sekali untuk diagendakan sebaik mungkin supaya kehadiran itu bisa benar-benar penuh ya Bu ya. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif nantinya Bu, sehingga saat nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan itu berbobot dan bisa menggali apa yang informasi apa yang akan disampaikan oleh si coach gitu kan Bu, sehingga dia juga akan menemukan solusinya sendiri nanti dari apa yang dia alami gitu ya Bu ya. Kalau saya tangkap berarti ada 3 kompetensi ya. Nah, ya, tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga hal tersebut nih, kira-kira yang mana ingin dikembangkan lebih spesifik lagi Bu Dia? Ya, ada 2 sih Bu sebenarnya yang mau dikembangkan. Itu lebih yang pertama itu yang tadi kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus kemudian memberikan pertanyaan berbobot supaya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, coach biar bisa menyampaikan dengan leluasa dan bisa mencari alternatif solusi masalah yang dihadapinya sendiri dan bisa berkomunikasi secara terbuka. Nah Bu Dia, dalam proses coaching pada hari ini nanti akan Ibu laksanakan, kira-kira indikator apa gitu yang Ibu inginkan sehingga Ibu menganggap bahwa oh coaching saya berhasil? Indikator apa? Iya, saya berharapnya itu Bu, nanti saat coaching nanti coach itu dapat menemukan atau menggali kemampuan diri sendiri secara mandiri ya Bu ya, sehingga apa yang dia anggap ini menjadi masalah, dia bisa menemukan sendiri langkah-langkah menyelesaikannya. Itu yang saya harapkan gitu dari coaching nanti. Luar biasa sekali. Baik Budian, saya pikir cukup observasinya. Saya rasa Budian sudah sangat siap ini untuk melaksanakan coaching. Insya Allah. Semoga lancar coachingnya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Budian, silakan dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dian, alhamdulillah baik. Cuma saya ada sedikit masalah Ibu. Iya. Saya ingin berbicara dengan Ibu, bisa kah Bu? Bisa dong Bu, kan kita sudah janjian ya. Saya memang melihatnya Ibu kok kayaknya agak gelisah. Ada yang dipikirkan pastinya. Iya Bu, masalah murid saya ini. Iya. Ini ada salah satu ya Ibu murid saya di kelas 6 itu. Dia awalnya itu rajin sekolah, tapi akhir-akhir ini dalam seminggu ini Bu ya, itu sudah sering terlambat masuk dan tidak hadir Bu ke sekolah. Berarti siswa ini dalam bulan-bulan ini ya Bu ya, mulai jarang masuk dan tidak hadir di sekolah. Nah sejauh ini yang Ibu amati atau Ibu cari tahu, kira-kira kenapa nih Bu siswanya tidak masuk atau jarang masuk? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, mungkin karena pergaulan dengan teman-teman yang di sekeliling rumah kali ya. Yang kedua itu karena sering main HP sih Bu. Saya lihat anak itu akhir-akhir ini sering bawa HP, walaupun saya sudah melarang membawa HP, tapi sering dia menyendiri gitu, main HP sendiri saat jam istirahat. Berarti ada kemungkinan ini ya, kalau dari ceritanya Bu Ira ini anak ini kelelahan, akhirnya kelelahan main HP, akhirnya jadi mungkin kurang tidur juga gitu kali ya Bu ya, yang Ibu amatin ya. Nah terus gimana
langkah-langkah yang ibu ambil nih apa nih supaya bisa membantu si siswa ini agar tidak terlambat atau tidak bolos lagi nih di sekolah? Awalnya saya itu memanggil ya ibu ya, tapi waktu pemanggilan itu di ruang guru mungkin agak malu ya untuk bercerita secara terbuka ya. Waktu itu awal 1-2 hari itu sudah mulai ada kelihatan ada perubahan, tapi hari berikutnya mulai lagi melakukan hal yang sama, sering terlambat dan tidak hadir. Nah, yang saya jadi masalahnya tidak hadir ke sekolah ini. Itu memang jadi masalah, apalagi dia sudah kelas 6 Iya, ya Bu ya. Nah, terus dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi nih, kira-kira rencana apa lagi nih ke depannya yang supaya dapat membantu siswa ini untuk bisa lebih terbuka dengan Ibu gitu, menyampaikan atau bagaimana? Nah, rencana saya itu saya akan memanggil siswa lagi ya secara face to face ya, yang tidak ada orang, mungkin di ruangan kelas saat jam pulang sekolah. Nah, yang kedua saya mau bertemu dengan orang tua, yaitu memanggil orang tua ke sekolah, mau berdiskusi kenapa anak ini seperti ini perilakunya, tidak seperti sebelumnya itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Iya, berarti Ibu akan memanggil siswanya ya, untuk bicara lebih personal gitu ya Bu ya, supaya dia tidak malu dan merasa bisa terbuka bicara dengan Ibu. Juga Ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tua lebih lanjut untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua supaya ikut membantu siswa ini gimana pengembangannya dia di rumah ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ibu saya dapatkan yaitu siswa tersebut mengalami perubahan ya ibu ya. Nah, bisa aktif kembali sekolah, rajin lagi, tidak terlambat lagi, dan saya bisa menggali potensi yang ada pada diri anak tersebut. Iya. Kira-kira ada lagi nggak alternatif lain yang mau Ibu cari solusinya untuk si anak ini selain bicara empat mata atau face to face atau dengan memanggil orang tua mungkin? Saya nanti sama orang tua bekerja sama ya Bu ya, melakukan pengawasan ya, nanti bagaimana kelanjutannya itu nanti saya lagi pantau, jadi perubahannya sampai di mana. Iya. Berarti ya Bu ya, pembimbingan atau pengarahan lebih lanjutnya nanti bersama orang tua ya, kolaborasi dengan orang tua. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi nih, kalau bisa dibilang kan sudah cukup ideal ya Bu Ira ya. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira di skala berapa nih? Setidaknya di angka 8 ya Ibu ya. Karena merubah ini kan tidak secepat itu ya Bu. Walaupun keinginan saya di angka 10 siswa tersebut bisa kembali normal, bahkan lebih aktif dari biasanya lagi. Iya. Kan tadi Ibu menyampaikan ya Bu Ira ya, akan melakukan pemanggilan siswa untuk bicara komunikasi empat mata, face to face, dan kemudian nanti komunikasi dengan orang tua. Nah, dari dua ini tadi nih Bu, mana yang kira-kira dalam waktu dekat dapat terrealisasi nih? Yang jelas pemanggilan anak tersebut Ibu, berbicara secara face to face yang saya prioritaskan. Iya. Nah, kegiatan yang Ibu rasa waktu ini cukup dekat ini kan bisa dilakukan tadi ya, dengan berbicara face to face dengan siswa untuk menggali ya Bu ya, menggali apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi masalah dari ya, sehingga si siswa ini tidak masuk atau terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira kapan Ibu dapat direalisasikan? Dalam minggu-minggu ini. Dalam minggu-minggu ini. Lebih cepat lebih baik. Nah, setelah kita melakukan ngobrol nih Bu ya, percakapan ini nih, bagaimana nih perasaannya Ibu Ira? Alhamdulillah lega ya Bu ya, karena saya ada teman ngobrol ya, sehingga solusinya saya temukan ya Bu ya. Nah, saya terima kasih loh Bu sama Bu Ira. Kita berbincang-bincang ini. Iya. Nah, terus Bu Ira, kan ini nanti kedepannya kan pasti ada progresnya ya Bu Ira ya, dan kita harapkan ada progres perubahannya. Nah, mungkin kita selanjutnya bisa temu janji lagi ya Bu ya, untuk ngobrol seperti ini lagi pastinya terkait progres gimana permasalahan siswanya Ibu, apakah sudah berdampak positif buat dia atau ada perubahan atau bagaimananya, nanti kita bicara lagi pasti ya Bu. Pasti. Iya Ibu. Kalau gitu kita akhiri ya Bu Ira coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Ira sudah percaya dengan saya, mau ngobrol dengan saya, dan semoga apa yang Ibu Ira rencanakan, apa yang akan Ibu Ira lakukan bisa berdampak baik buat si siswa untuk mengantarkan
ya Bu ya. Iya itu, terima kasih. Iya, Bu. sama-sama Bu Ira. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Baik Bu Dian, alhamdulillah coachingnya sudah dilaksanakan ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, lega ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Dian ini menjalankan peran sebagai coach ya. Baik Bu Dian, ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan lagi dalam kegiatan pasca observasi ini Bu Dian. Nah, ini apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching untuk mencapai indikator yang sebelumnya tadi Ibu inginkan? Iya, dalam pelaksanaan coaching tadi Bu, saya indikator yang tercapainya itu adalah alutsistanya sudah mulai saya inginkan ya Bu ya. Sudah dengan menanyakan tujuannya, identifikasi sudah saya lakukan, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dengan adanya alutsista yang sudah terstruktur tadi, saya usahakan terstruktur tadi saya lakukan Bu, saya dapat menggali kemampuan coaching secara mandiri agar dapat menghadapi masalah yang dihadapi hingga mencapai apa solusi yang bisa dilakukan. Alhamdulillah, artinya selama coaching tadi Bu Dian sudah melakukan alur tirta tadi Bu ya. Coachingnya juga mengajukan alternatif solusinya sendiri begitu Bu ya, karena Ibu ternyata sudah mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga informasi juga tergali lebih luas lagi. Baik Bu Dian, apa nih ke depan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, pastinya Bu ya, karena saya juga merasa ini perlu tetap upgrade diri terkait tentang pemahaman alur tirta tadi ya Bu ya. Kedepannya sih saya ingin lebih mendalami dulu nih Bu, proses alur tirta lebih baik lagi ya Bu, dengan melatih diri lagi ya Bu ya, supaya nanti kehadiran penuh juga saya jadikan fokus utama saya, berbicara komunikasi aktifnya, mendengarkannya juga, sehingga nantinya saya bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam sehingga coach dapat menyampaikan secara leluasa ini apa yang menjadi permasalahannya, dan coach juga menemukan solusinya secara mandiri Bu, karena kan perannya coach di sini mengarahkan saja ya Bu ya, membimbing, mengarahkan untuk supaya mendapatkan solusi dari coach sendiri yang Bu ya, secara mandiri. Itu sih ya. Baik, luar biasa sekali Bu Dian ini ya. Tadi juga saya mengamati apa yang Ibu lakukan ini sudah sangat baik sekali gitu ya. Bagaimana mengarahkan coach ini untuk mengembangkan potensinya gitu. Jadi saya sudah melihat juga percakapannya tadi mengalir dengan sangat nyaman. Ibu ternyata mampu untuk menghadirkan suasana yang nyaman sehingga coachnya sangat terbuka dan ngalir aja gitu ceritanya. Dan saya juga sangat mengapresiasi Bu Dian ini ketika menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Saya berharap hal ini dapat terus dilakukan dengan kompetensi yang semakin meningkat. Terus semangat Bu Dian. Saya pikir kegiatan kita cukup. Kita bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya selalu ya Bu Dian. Ya, terima sama-sama. kasih banyak Bu Dian. Iya Bu Putri, sama-sama. Terima kasih waktunya udah untuk saya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya, gimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ira. Iya, terima kasih Bu Ira sudah bisa hadir di sini, karena sebelum kita melakukan coaching kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Bu Ira. Iya. Pertama-tama ini kita mendiskusikan dulu ya Bu Ira rubrik penilaian pada kegiatan kita kali ini ya. Jadi pada coaching kita kali ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di mana rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alutsista, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach selaku Bu Ira yang sebagai coachnya ya. Nah, dan jangan lupa Bu tetap memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan yang setara, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga bisa lebih terbuka untuk nanti saat pelaksanaan coaching. Gimana Ibu, kita udah bisa mulai nih? Bisa. Ibu Ira, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama ini, kompetensi coaching apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu
kembangkan nih reference kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian nih Ibu, kompetensi mana nih yang dari yang sudah Ibu sampaikan tadi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Oke, ya siap Bu. Nah ini indikator ketercapaian apa yang diinginkan Ibu Ira dalam kegiatan coaching kali ini Bu Ira? Indikator ketercapaian yang saya ingin harapkan yaitu nanti coaching bisa mengajukan saya bisa mengajukan pertanyaan dan nanti menyelesaikan masalah. Nah, saya rasa untuk saat ini sudah cukup ya Bu Ira untuk praobservasinya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coacher ya, untuk nanti bisa kita untuk nanti saya bisa observasi lebih lanjut. Silakan Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ira. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu Ira apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong ada apa ya menemui saya? Iya Bu Ira, saya mau sharing nih dengan Bu Ira, mau minta masukan Bu Ira. Karena beberapa waktu ini tuh saya kayak galau gitu Bu, maksudnya sedih juga ya ngeliat beberapa peserta didik itu kok cenderung berlaku sesukanya begitu Bu. Kalau guru-guru itu sudah masuk kelas, ada yang tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai sepatu, padahal sebenarnya udah berkali-kali Bu guru-guru, kemudian juga tim kesiswaan mengingatkan anak-anak, tapi masih juga Bu, termasuk juga anak-anak itu sering telat loh Bu. Lebih banyak yang tidak disiplin gitu Iya, ya Bu ya. betul Bu. Nah itu kan ganggu kan Bu. Kalau misalnya kita harusnya sudah masuk jam pelajaran nih, kita mengingatkannya itu juga panjang gitu Bu. Apalagi kalau misalnya anak-anak terlambat kan, otomatis ada beberapa informasi yang mereka juga tidak dengarkan. Jadi seperti itu Bu Ira kondisinya. Menurut Ibu, kenapa itu bisa terjadi? Nah kalau menurut saya Bu ya, bisa jadi itu juga faktor memang di rumah mungkin Bu tidak terlalu dikuatkan lagi disiplinnya, walaupun misalnya di sekolah itu sudah ada tatip, sudah ada aturan, bahkan anak-anak juga sempat membuat kesepakatan kelas gitu kan Bu. Nah kemudian di sisi lain anak-anak juga kalau kami gali informasinya mereka juga mencontoh di media sosial begitu Bu, ya kan, anak-anak yang misalnya oh kayaknya keren nih gitu, nggak usah pakai dasi, oh kayaknya nyaman nih bisa gitu Bu, nggak pakai sepatu, kadang tuh seperti itu Bu. Walaupun mungkin ya memang sih sebagai guru kami juga kadang ada kalanya tuh kurang konsisten itu Bu untuk memonitoring anak-anak nih. Jadi kadang ada beberapa anak itu yang di luar pengamatan kita, dia berlaku sesukanya gitu ya, terus tidak ada yang menegur dan mengarahkan gitu Bu. Nah, terus tindakan apa yang akan Ibu lakukan dengan masalah ini? Nah yang akan saya lakukan Bu, saya akan menguatkan lagi nih disiplin positifnya, sepertinya seperti itu Bu. Mengevaluasi lagi kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu kan Bu, kemudian dikuatkan lagi, kalau perlu diperbarui diperbarui lagi. Lalu juga sepertinya saya butuh Bu untuk berkoordinasi dan juga berkolaborasi lagi dengan guru-guru, rekan-rekan sejawat saya untuk bersama-sama nih, ayo nih kita kuatkan lagi budaya positif di sekolah kita sehingga anak-anak juga menjadi lebih disiplin. Dan juga kami kemarin itu ada rapat Bu ya, kayaknya tim kesiswaan juga akan menguatkan lagi nih tatip ataupun aturan-aturan di sekolah untuk agar anak-anak ini lebih disiplin lagi, dan harapannya disiplinnya itu memang tentu sesuai dengan keyakinannya gitu, bukan karena dia takut dihukum gitu kan Bu Ira, katanya begitu Bu. Jadi Ibu dari yang Ibu sampaikan sudah bagus ya Bu ya. Terus dari yang tadi Ibu bilang mau melakukan apa, mau lebih disiplin positif lagi, terus koordinasi, membuat tata tertib lebih dikuatkan lagi. Nah dari situ apa yang Ibu harapkan pada siswa-siswa nanti? Nah yang saya harapkan Bu tentu budaya positif di lingkungan sekolah ini ataupun di kelas itu ya Bu, khususnya pada peserta didik ini semakin lebih baik lagi lah Bu.
harapannya nanti kalau misalnya kami sudah mengajar tidak ada lagi anak-anak yang kepikiran terlambatnya bukan karena banjir Bu Ira, terlambatnya memang telat bangun Bu, aduh main game malam itu loh Bu Ira, atau misalnya nggak ada lagi, harapan saya tuh nggak ada lagi anak-anak yang ayo dasinya dipakai dulu gitu, sepatunya dipakai, maunya harapannya aduh siswa-siswa di kelas atau di sekolah itu kan udah rapi siap gitu Bu, semangat antusias gembira menerima pembelajaran gitu sesuai dengan pembelajaran yang berkat pada mereka. iya Bu, harapannya seperti itu. Kira-kira kapan tindakan tersebut akan dilaksanakan? Ya secepatnya ya Bu ya, karena ini kan kalau kayak gini tuh nggak bisa dibiarkan lama-lama Bu ya, jadi di pekan depan lah diupayakan minimal sama dari kelas saya dulu lah bukan, nah jadi menguatkan lagi kesepakatan dengan kelasnya anak-anak gitu kan Bu, mengingatkan kembali konsekuensinya pada anak-anak dan berharap bahwa anak-anak ini benar-benar bisa disiplin itu karena memangnya hal itu memang harus dilakukan ya, karena sesuatu yang dia yakini bahwa itu baik gitu Bu, dan juga kalau untuk berkolaborasi lagi dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya atau berbicara dengan misalnya tim kesiswaan atau BK ya, kita 2 pekan lagi lah, karena ini kayaknya teman-teman juga lagi sibuk ada kegiatan di sekolah kalau pekan depan, minimal pekan depan itu saya ke anak-anak dulu lah di kelas. Jadi pekan depan ya, Insya Allah ke ya. anak-anak dulu, baru setelah itu ke guru-guru. Iya, rencananya begitu Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara hari ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi lebih lega. Ternyata hal seperti ini tuh nggak perlu saya pikirkan sendiri Bu, ya justru kadang bukan hanya gue saya galau, kadang juga marah gitu kan Bu, apalagi misalnya yang anak-anak aduh sudah dikasih tahu berkali-kali gitu kan Bu. Nah ternyata saya bisa berkolaborasi Bu, melibatkan lebih banyak pihak, rekan-rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru untuk lebih memantau, mengarahkan anak-anak gitu, dan juga misalnya melibatkan pihak kesiswaan ataupun tim BK gitu kan Bu, untuk menguatkan lagi nih komitmen bersama anak-anak gitu supaya mereka lebih berdisiplin lah gitu Bu. Saya doakan ya Ibu ya, semoga permasalahan ini bisa teratasi dan Iya, siswanya bisa disiplin. Terima kasih banyak Bu Ira support dan arahannya. Dari pembicaraan kita masih ada lagi? Sepertinya cukup sih Bu, udah lumayan lega. Terima kasih loh Bu Ira. Sama-sama, kalau gitu kita akhiri saja Iya. ya, karena saya ada kegiatan lain. Kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Ya Ibu Ira, ini tadi sudah selesai coaching ya, ya kan coach. Ya Bu, ini kan ini sudah tinggal terakhir nih sebelum penutupan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih saat kegiatan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching. Yang pertama, apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterampilan yang Ibu inginkan tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu apa yang sudah dalam proses tadi, saya sudah menggunakan algoritma di mana saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya juga menggali pertanyaan-pertanyaan itu sehingga si coach merasa menemukan solusi dari permasalahannya dan permasalahannya terselesaikan dengan baik. Nah, ini Bu, nah setelah ini tadi Ibu melakukan coaching, saya ada beberapa catatan ya Bu ya, sebagai observer, apa yang Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu Ira. Terus proses alur cerita sudah terlihat dan berjalan lancar, sehingga penggalian dengan pertanyaan dari Ibu selaku coach Bu Putri tadi ya dapat berdampak positif bagi coaching untuk mandiri menghadapi masalahnya sendiri. Nah, prinsip coaching sudah diterapkan oleh Ibu Ira. Jadi sehingga pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan baik menurut saya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan dari coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Yang saya kembangkan itu kehadiran penuh Bu, karena tadi sempat saya ada mengajukan pertanyaan agak ngeblank sedikit, jadi harus tetap fokus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan kemudian. Iya, bagus Ibu Ira. Saya melihat semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja mungkin kita perlu latihan lagi untuk
acuan dalam mengamati. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Iya, silakan Bu. Kalau gitu selanjutnya sebelum mulai coaching saya akan mengajukan pertanyaan ya Ibu. Ibu sudah siap? Ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Ya, rencananya dalam coaching nanti Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran ilmu Bu dalam percakapan tersebut. Terus bagaimana saya dapat mendengarkan secara aktif, dan saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu. Nah, dari kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, ingin saya kembangkan nanti kompetensi untuk mendengarkan secara aktif apa-apa yang nanti disampaikan oleh coaching dalam percakapan tersebut, dan saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga saya dapat lebih menggali informasi-informasi, jawaban-jawaban yang mengarah pada solusi dari coaching saya nanti. Jadi Ibu mau menekankan mendengarkan secara aktif, mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. Nanti yang Ibu ajak coaching bisa menemukan solusinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam percakapan nanti? Ya, saya berharap dalam percakapan itu nanti coaching pada akhirnya menemukan solusi Bu dari pertanyaan ataupun permasalahan yang diajukan di awal, seperti itu sih Bu. Baik, semoga indikator yang disampaikan melalui yang Ibu sampaikan tadi bisa menggali ide dari coach ya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sampaikan tadi bisa menggali ide dari coach ya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang setelah ini Ibu bisa melakukan coaching ya, semoga berjalan lancar. Mungkin sampai di sini aja pertanyaan saya. Kita mulai saja proses coaching. Ya baik, terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Putri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dian. Apalagi kalau ketemu Bu Dian jadi positive vibes ini. Iya. Gimana? Terima kasih loh Bu Putri sudah diberi kesempatan kita bisa ngobrol hari ini, mendapatkan arahan lebih lanjut mungkin nanti dari Bu Putri ya Bu. Nah, terkait apa itu Bu Dian? Ini Bu, permasalahan yang saya anggap kurang gimana ya Bu ya, kurang enak di hati ya Bu ya. Kan saya melihatnya ini teman-teman ini kurang mau untuk membuka diri terhadap perubahan-perubahan, khususnya dengan penggunaan teknologi Bu. Oh, jadi permasalahan yang ingin kita selesaikan atau ingin dicari solusi oleh Bu Dian ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi dari teman-teman guru gitu ya Bu Dian ya, supaya teman-teman kita nih para guru-guru di sekolah bisa menerima perubahan melek teknologi yang pada akhirnya juga kayaknya diharapkan bisa berpihak pada murid. Apakah seperti itu Bu Dian maksudnya? Putri benar sekali, seperti itu. Nah, mohon maaf nih Bu Dian, apa saja kondisi-kondisi yang terjadi di sekolah sampai kemudian merasa oh kayaknya guru-guru tidak menerima perubahan dengan terbuka nih? Coba jawab Pak. Iya, ini ya Bu ya, bukan menjudge senior atau junior ya Bu, tapi kan dengan adanya kurikulum merdeka ini kan kita dituntut untuk lebih proaktif ya Bu, untuk memfasilitasi gaya belajar siswa. Nah, yang saya lihat ini kebanyakan teman-teman itu masih menggunakan metode lama yang ceramah, yang membosankan lah kalau menurut saya, karena secara tidak langsung tuh anak-anak juga ada yang menyampaikan Bu emang pembelajarannya begini amat ya Bu ya. Nah itu kan jadi saya juga melihat teman-teman ini kurang mau ini berusaha atau kurang mau atau tidak tahu ya dia kurang mau atau belum bisa atau bisa tapi belum memulai itu ya itu yang saya lihat di dalam proses pembelajaran di kelas khususnya bukan penggunaan teknologi itu sangat diperlukan ya Bu untuk saat ini apalagi zaman anak sekarang ya Bu ya. Oh jadi seperti itu yang Ibu Dian rasakan ya. Saya mengapresiasi sekali nih, artinya Bu Dian peka ya terhadap sekolah, termasuk bagaimana guru-guru ini menjalankan proses pembelajaran. Jadi ketika Bu Dian merasa seperti itu tuh,
menurut Bu Dian nih, bagaimana sih sebenarnya harusnya guru-guru ini menerima perubahan atau bagaimana harusnya guru-guru ini menggunakan teknologi untuk pembelajaran? Bagaimana Bu Dian kalau versi Bu Dian? Kalau menurut saya ya memang kita harus lebih banyak belajar ya, entah itu mencari literasinya dari manapun, walaupun itu seumpamanya dari mulut kita pun ya harusnya kita mau terbuka ya Bu ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu mengupgrade diri selalu ya Bu ya, untuk mengikuti pelatihan mungkin, mengikuti workshop, atau mungkin juga aktif di Kombel kan Bu ya, karena kan di tempat kita ini ada Kombel itu kan fungsinya untuk sama-sama berbagi praktik baik kan Bu. Itu sih Bu yang saya pikirkan sejauh ini. Oh, luar biasa sekali. Nah, kalau begitu Bu Dian, apakah Bu Dian ini sudah menyusun atau bahkan melakukan langkah-langkah seperti itu seperti yang Ibu pikirkan tadi, seperti mengupgrade diri kayak gitu ya Bu, aktif mengikuti Kombel? Apakah Ibu sudah melakukan itu atau apakah Ibu sudah mengajak teman-teman Ibu? Nah iya, kebetulan Bu saya juga sudah beberapa kali ini mengajak teman-teman ya Bu ya, khususnya untuk bagaimana cara kita untuk tidak tertinggal gitu kan dari anak-anak kita yang jauh-jauh lebih cepat ya Bu untuk penggunaan teknologi, yaitu ya saya memang beberapa kali sempat ayo kita ngumpul bareng ngerjain project bareng supaya bikin RPL beserta modulnya dan materinya nanti berupa pakai apa. Nah terus menggunakan gaya belajar yang seperti apa. Nah itu udah pernah saya coba dan ada beberapa teman yang juga support sih Bu. Oh, jadi respon teman-teman juga beberapa ada yang support ya Bu. Mm-hmm. Nah, kalau pada teman-teman yang support ini bagaimana menurut Ibu impact atau dampaknya dalam proses pembelajaran teman-teman tersebut? Ya akhirnya kan dengan adanya kita komunikasi, kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, apa ya istilahnya produk yang kita kerjakan bersama ini kan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama ya Bu ya. Nah betul itu Bu Dian. Berarti Bu Dian kalau seperti itu memungkinkan nggak ini Bu Dian kalau misalnya teman-teman ini katakanlah seluruh guru gitu ya diajak untuk berkolaborasi, diaktifkan kembali Kombelnya gitu. Jadi teman-teman nih menerima perubahan, apakah itu memungkinkan untuk diterapkan di sekolahnya Bu Dian? Ini Bu kayaknya saya perlu koordinasi dulu ya Bu ya, dengan konsultasi dulu lah Bu, konsultasi dulu dengan kepala sekolah, mungkin nanti dibantu koordinasi juga dengan Wakapurikulum, waktu ketenagaan untuk prosesnya gimana, langkah-langkahnya supaya ini tidak hanya kepada Kombel-Kombel tertentu tapi kepada untuk teman-teman guru semuanya Bu, untuk kita sama-sama mau mengupgrade diri, memperbaiki diri untuk memenuhi kebutuhan siswa kan Bu ya. Artinya langkah pertama ini menurut Bu Dian tadi berkoordinasi atau berkonsultasi dulu dengan pihak-pihak terkait ya. Selain itu apakah ada lagi nih upaya yang bisa Bu Dian lakukan? Nah itu kayaknya memang perlu direncanakan ke depannya itu pelatihan mini pelatihan kali ya Bu ya, dengan mini pelatihan dengan narasumber yang benar-benar kompeten dan asik, kekinian, sehingga walaupun saya ini termasuk guru yang agak tua juga ya Bu ya, jadi setidaknya tuh ada wah ternyata walaupun tua nih bisa nih mengerjakan ini sedikit-sedikit pelan-pelan untuk bisa mengupgrade diri, membuat modul pembelajaran atau materi pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Nah pelatihannya ini Bu Dian akan melibatkan pihak luar kah atau rencananya pelatihannya ini memberdayakan rekan-rekan sejawat yang katakanlah sudah mahir gitu dalam hal teknologi? Bagaimana menurut Bu Dian? Karena kebetulan di sekolah kan SMK ya Bu, dan ada jurusan teknik komputer jaringan, desain komunikasi visual. Saya sih berharapnya kolaborasi ya Bu ya, mungkin nanti narasumbernya bisa dari teman-teman dulu. Nah nanti ditambah lagi dengan narasumber lain Bu dari luar yang memang benar-benar dari luar yang bisa mensupport pendidikan terkait tentang media pembelajarannya gitu, lebih spesifik lagi. Mungkin ada yang terbarukan yang kami guru-guru atau mungkin juga teman-teman dari jurusan TKJ atau DKP belum memulai ya, bukan belum tahu ya, kan belum memulai untuk ke situ supaya dapat masukan juga dari pihak luar yang memang berkompeten. Wah luar biasa sekali idenya Bu Dian ya, ingin melakukan pelatihan gitu, mengajak teman-teman untuk mengupgrade lagi potensinya, bisa melibatkan rekan-rekan sejawat yang juga sudah ahli begitu ya, kalau mungkin kan bisa melibatkan pihak luar katanya begitu. Nah selain itu ada lagi Bu Dian? Saya rasa sih Bu untuk dalam waktu dekat ini sih ya itu tadi monitoring. Terus mungkin lebih kepada pendekatan personal ya Bu ya, pendekatan personal supaya bisa sharing, itu sih Bu yang dalam waktu. Jadi
yang pertama tadi mau dilakukan konsultasi dulu ya Bu Dian ya. Selain itu Bu Dian juga rencananya mau melakukan pelatihan begitu, dan juga bisa pendekatan personal. Nah, luar biasa sekali ini masukan-masukannya dari Bu Dian. Kira-kira Bu, kapan ini mau dilaksanakan? Karena saya tipe orang yang nggak suka menunda-nunda Bu ya, kepingin perubahan itu cepat supaya kita juga tidak terlalu tertinggal jauh dengan sisa kita selama-lambatnya seminggu atau 2 minggu ke depan. Seminggu atau 2 minggu ke depan. Iya. Nah, mohon maaf nih Bu Dian, kalau saya tanya dari ide-ide atau alternatif solusi yang tadi Bu Dian ini katakan ya, mau pelatihan dan lain sebagainya, sejauh ini kira-kira Ibu sudah berada di rentangan level berapa nih? Kalau misalnya dari poin 1 sampai 10 langkah-langkah Ibu ini kira-kira sudah di poin berapa? Sejauh ini ya karena saya berani ngobrol dengan Ibu ini, karena saya optimis ya Bu ya, jadi sejauh ini saya bisa bilang itu di angka 8 Bu ya, karena memang ini harus segera Bu ya, perubahan ini harus segera, karena kan ini sebetulnya manfaatnya bukan untuk kita personal aja, tapi semua guru-guru, dan nanti berdampak berimpact ke anak-anak ya Bu. Nah, artinya dari di poin 8 ini kita berharap nanti dengan alternatif solusi yang diajukan Bu Dian, dengan komitmen Bu Dian, dan juga didukung oleh warga sekolah khususnya para guru dan pimpinan, dari poin 8 nanti harapannya bisa ke poin 10 bahkan Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu, tapi tidak terlalu muluk-muluk Bu ya, naik dulu 1 level 9 lah Bu, biar semuanya mau dulu mencoba ya. Bagus sekali Bu Dian. Nah Bu Dian, dari percakapan ini kira-kira sudah terjawab nggak ini ya, unek-uneknya atau ganjalan di hatinya solusi terhadap tadi yang ditanyakan di awal? Iya benar Bu, rasanya itu memang sudah kayaknya memang harus ini yang harus saya lakukan, langkah-langkahnya seperti ini, tahapannya seperti ini. Jadi saya ngerasanya dari pertemuan kita, ngobrol kita ini Bu memang benar-benar terarah, jadinya saya bisa ini memang harus benar-benar kita lakukan secara terstruktur. Jadi sudah tahu ya langkah-langkahnya Bu ya, bahkan juga sudah merencanakan kapan nih waktunya, sekitar 2 minggu ke depan untuk bisa dilakukan gitu. Baik Bu Dian, saya mendoakan semoga kegiatan yang akan Bu Dian lakukan ini lancar gitu ya. Jadi benar-benar guru-guru ini termotivasi untuk melakukan perubahan khususnya dalam hal melek teknologi, sehingga benar-benar melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, seperti harapan kita semua. Baik Bu Dian, cukup dulu. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu, saya merasa terima kasih banget ya Bu ya, sudah diberi kesempatan bisa ngobrol seperti ini. Sama-sama. Saya berharap nanti mungkin ke depannya setelah program yang saya coba rencanakan tadi dapat terrealisasi, mungkin kita bisa ketemu lagi ngobrol kali ya. Bisa banget insya Allah. Saya juga kalau ngobrol sama Bu Dian ini rasanya dapat ilmu-ilmu baru ya. Saya juga belajar dari Bu Dian. Sama-sama lah kita belajar Bu Dian. Terima kasih ya Bu, masukan sama-sama Bu Dian. Baik Bu Dian, kita cukupkan ya, karena ini ada kegiatan lagi. Bu Dian juga monggo melanjutkan kegiatannya sekaligus merealisasikan rencananya nanti. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Saya ada beberapa catatan, tapi sebelum saya mengajukan menjelaskan catatan saya akan menyampaikan pertanyaan dengan Ibu. Ini sudah siap? Baik Bu, insya Allah siap. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat proses coaching? Kira-kira apa yang sudah jadi indikator ketercapaian? Alhamdulillah Bu, dalam proses coaching tadi saya sudah mengupayakan untuk menerapkan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan gitu ya Bu, sampai pada akhirnya pada alur tanggung jawab itu alhamdulillah terjalin dengan baik komunikasinya Bu. Komunikasinya alhamdulillah berjalan efektif. Saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan gitu kepada coach sehingga dapat menggali informasi dari coach gitu, sampai pada akhirnya solusi atau alternatif solusi itu juga lahir dari coach tersebut gitu Bu, dari informasi terbuka yang diberikan oleh coach. Ya, itu sudah Ibu, menurut catatan saya sudah sesuai ya Ibu ya. Ibu juga sudah menggunakan prinsip kemitraan di mana percakapan itu Ibu tidak membedakan ya, tidak ada perbedaan setara ya Ibu ya. Kreatif Ibu dalam juga menggali pertanyaan pada coach, sehingga coaching juga merasa
mengembangkan potensi dari koci tersebut gitu Bu. Jadi menggali lagi pertanyaan tersebut Iya, ya, benar. agar bisa mendapatkan solusi si